kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Kepadamu, ya Bapa-Ku. Kami memuliakan Engkau Bapa, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami. Engkau yang mengutus Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi juru selamat kami, Imam Agung besar kami, sesembahan kami. We praise you, O Lord. Holy your name, holy, oh holy your name. Matur nuwun Gusti, kula memuji, manembah mulyakaken asma Paduka ing sauruting gesang kula. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Kepadamu, ya Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami tetap Tuhan satukan. Kami menikmati doa malam, mempersembahkan doa malam hari ini, dan kami menyerahkan Tuhan yang terus mengurapi firman-Mu dengan kuasa-Mu. Ketika kami melayani Tuhan dengan doa, juga tetap kuasa Tuhan menyertai, sehingga kami melihat kuasa besar dianugerahkan kepada kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Nah, saudara,
doa kita terdiri dari doa pagi pada jam 5, dan itu akan meneliti mulai kitab Kejadian ya. Terus berurutan, tapi yang doa malam itu memang temanya tetap mempersiapkan kemenangan, tapi tidak berurutan seperti yang pagi ya. Hanya memang saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian sementara ini meneliti atau memperhatikan, merenungkan kitab Amsal yang doa malam, tetapi juga kadang-kadang diisi dengan tema-tema yang lain, termasuk mengundang saudara kita untuk berdoa bersama atau mendoakan saudara yang sakit, yang perlu dikunjungi atau perlu diundang di sini di channel kita ini untuk berdoa semacam itu. Nah, kali ini kita akan kembali memperhatikan kitab Amsal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membaca mulai pasal yang pertama ya, dan sekarang sampai di pasal 14 ayat 12. Ya. Amsal pasal 14 ayat yang kedua 12. Saya baca untuk saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, satu ayat ini memicu perenungan yang sangat panjang. Khususnya saya punya pengalaman tersendiri dengan ayat ini, sehingga izinkan saya impartasikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti doa malam ini atau yang juga membuka link ini sesudahnya. Ya. Firman Tuhan bagian ini memicu saya untuk benar-benar merenungkan masalah kerohanian dalam hidup saya. Itu sudah kita renungkan di beberapa doa malam terakhir ini, karena saya kemudian memberikan judul renungan kita ini berdasar dari Amsal pasal 14 ayat 12. Judul renungannya adalah pergumulan mencari kebenaran. Dan sekarang kita sampai di bagian yang ketujuh, saudara ya. Nah, bagian ketujuh ini tidak bisa dipisahkan dengan bagian yang ke-1 sampai 6, bahkan nanti juga sesudahnya, bagian 8 dan seterusnya gitu. Bagian pertama sampai 6 kemarin kita sudah merenungkan, saya ajak Bapak Ibu merenungkan tentang jalan menuju kepada kemuliaan atau jalan ke surga ya, atau jalan kebahagiaan, bisa kita beri nama seperti itu. Maka saya mendapati bahwa sempat di awal-awal perenungan ini mengalami kebingungan. Kenapa? Karena mencari Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Tuhan yang Maha Kuasa itu yang mana? Nah, ternyata konsepnya ada banyak itu ya, sehingga seharusnya kalau dijelaskan dengan rinci akan lebih jelas. Di dunia ini ada banyak keyakinan, di dunia ini ada banyak agama, di dunia ini ada banyak konsep tentang Tuhan, ada banyak konsep tentang keselamatan. Nah, itu sudah kita renungkan yang lalu, walaupun minta maaf memang tidak rinci sekali, karena kalau membicarakan keyakinan lain itu saya terikat oleh etika berbicara di depan umum, karena renungan ini bisa dinikmati oleh umum, bahkan juga oleh orang-orang yang tidak seiman. Kalau yang mau mendengarkan ya silahkan, seperti itu. Jadi saya harus menjaga etika, dan juga ya memang harus menjaga kisi-kisi yang harus kita jaga kalau kita berbicara di depan umum, saudara. Tapi kalau boleh saya mengulang sedikit, yaitu bahwa ada banyak, jumlahnya belasan yang sudah saya pahami saja, sudah saya kenal paling tidak semacam itu ya. Jadi yang Maha Kuasa itu ada banyak, jumlahnya belasan, dan itu berbeda-beda, termasuk juga tempat bertahtanya atau surganya itu berbeda-beda keadaannya. Bahkan yang Maha Kuasa itu sendiri eksistensinya juga antara konsep yang satu dengan konsep yang lain itu berbeda. Faktanya kan begitu. Kita di dunia ini menghadapi hal semacam itu bukan hal yang aneh lah. Nah, sekarang saya sendiri
menghadapi kenyataan yang semacam itu kan membingungkan. Jadi yang Maha Kuasa yang benar itu yang mana? Kita harus memilih satu. Nah, itu yang sekarang sedang kita gumulkan. Dari sekian konsep itu ternyata ada satu konsep yang cukup menggelitik bahwa yang Maha Kuasa itu pernah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, ini konsep Kristiani. Manusia yang namanya Yesus Kristus itu dengan segala perilakunya waktu hidup, termasuk karyanya yang dipercaya oleh umat Kristiani, itu dipercaya sebagai Allah atau Yehuwah atau Elohim yang mengambil rupa manusia. Nah, ini yang saya sendiri mempertanyakan waktu itu. Mempertanyakan mulai dari apakah Yesus itu pernah ada atau dongeng. Karena buku yang kita baca, kita dapat mempelajari tentang sejarahnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, itu bagi saya wajib dipertanyakan. Ya, semua buku itu wajib dipertanyakan. Ini benar hoak atau enggak kalau seperti zaman sekarang gitu ya. Yaitu bohong atau hoax atau buatan untuk menyesatkan atau enggak gitu. Nah, ini yang harus kita teliti. Sehingga kita sudah meneliti sampai bagian yang kemarin bahwa Yesus itu ternyata sejarah, bukan dongeng. Ya, itu didukung dengan bukti-bukti sejarah, dan bahkan juga di kitab suci lain menyebut itu ada namanya Yesus Kristus. Nah, lalu di bagian 6 kemarin saya mempertanyakan sumber untuk mengenal sejarahnya Yesus itu dari mana, yang terutama ternyata dari kitab suci Bible. Itu yang banyak membicarakan dengan lebih rinci, paling rinci itu di kitab sucinya orang Kristiani. Nah, saya mempertanyakan memang kitab suci ini bisa dipercaya atau enggak, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah mendapati beberapa poin ya. Kitab suci itu ternyata ditulis selama 1500 tahun, kurang lebih minimal lebih dari 1500 tahun, dan ditulis oleh puluhan tokoh dalam zaman yang berbeda ya, dalam tempat yang berbeda, tetapi topiknya satu ya, yaitu tentang akan hadirnya Mesias atau juru selamat atau imam besar agung untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ini jadi ada 2 poin yang sudah kita dapati ya. Satu, ditulis selama kurun waktu lebih dari 1 milenium, dan itu waktu progresif ya. Itu temanya tidak pernah berubah. Itu satu ya. Lalu yang kedua, ditulis oleh puluhan tokoh ya. Tapi juga temanya tidak pernah berubah. Nah, ini kalau kita membayangkan zaman-zaman itu saja sudah membawa banyak perubahan-perubahan, seperti yang kita alami saja, negara yang tadinya tidak ada muncul negara baru ya, yang tadinya menyatu dengan negara lain memisahkan diri, bisa seperti itu. Lalu situasi politik, situasi ekonomi, situasi bahkan situasi zaman cuaca saja bisa berubah seperti itu. Tapi ini ribuan tahun itu buku ini disusun, prosesnya semacam itu tema itu tidak berubah ya. Ini kita dapati 2. Nah, sekarang di bagian 7 ini saya ingin menambahkan ada poin yang lain lagi, yaitu bahwa tulisan-tulisan itu, sejarah itu, ini yang ketiga ya, dipelihara oleh keturunan Abraham secara fanatik, saudara. Keutuhannya itu dipelihara secara fanatik hingga kini. Dan ini ditekankan juga di kitab suci itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di hukum Taurat itu tidak boleh diubah. Siapa yang mengubah hukum Taurat itu hukumnya berat. Oleh karena itu keturunan Abraham, umat pilihan Tuhan waktu itu sangat-sangat memelihara hukum Taurat itu. Ya, ini melalui berbagai zaman, bahkan sekali waktu pernah hampir dilupakan oleh umat pilihan Tuhan itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu sampai dilupakan. Jadi
Tuhan itu kalau menjaga firman-Nya, menjaga kehendak-Nya yang sudah diberikan kepada umat pilihannya, dan itu tertulis itu dijaga sedemikian rupa tidak sampai berubah. Makanya kalau sekarang ini ada tuduhan bahwa kitab suci itu sudah diubah, itu sebetulnya tuduhan yang tidak berdasar. Ya, kalau mereka menuduh kemungkinan itu tetap ada di dunia ini, kemungkinan itu bisa saja. Tetapi itu sangat-sangat kecil kemungkinannya, sangat kecil, hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena ini ditekankan sejak perjanjian lama itu. Dan sejarahnya memang seperti itu. Umat pilihan Tuhan turun-temurun itu menjaga ini. Bahkan dulu untuk memperbanyak kitab suci itu tidak dicetak seperti sekarang. Kalau sekarang bahkan tinggal copy paste ya. Itu gampang terjadi. Kalau dulu itu seorang rabi atau seorang guru rohani, seorang ulama itu ya, seorang kalau di tanah Jawa disebut kiai seperti itu mempunyai murid-murid banyak seperti itu toh, memiliki cantrik-cantrik. Nah, ini untuk memperbanyak itu guru itu mendiktekan dengan sangat hati-hati dan teliti. Konon sejarah semacam itu, Saudara ya. Jadi diulang-ulang ya, karena takut kalau sampai berubah itu, Saudara. Ya, jadi didiktekan, katakanlah mempunyai murid 10 mau membuat turunannya kitab Kejadian misalnya, itu mau membuat 10. Nah, tiap hari itu si guru ini mendiktekan supaya ditulis oleh murid-muridnya itu. Baru nanti kalau itu selesai mendapat 10 buku. Nah, semacam itu, Saudara ya. Nah, ini sangat teliti dan dijaga betul. Dan itu ditekankan lagi sampai di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 5 ayat 18, ucapan Tuhan Yesus berkata begini, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi ini yang menjadi prinsip dari umat pilihan Tuhan itu sejak Musa masih hidup. Jadi Taurat itu kitab suci atau yang dianggap tulisan-tulisan yang perlu dijaga kekudusannya untuk pedoman rohani, itu satu iota. Iota itu bagian kecil dari huruf Ibrani. Itu tidak boleh berubah. Kalau berubah mereka takut sekali, sampai mendapatkan sanksi dari Yang Maha Kuasa. Semacam itu. Nah, jadi kitab suci ini dipelihara. Ini sampai sekarang, Saudara ya. Kalau Saudara ingin mengetahui gambarannya, sekarang ini di tanah Israel itu ada namanya agama Yahudi. Nah, agama Yahudi itu orangnya fanatik itu, ya. Lebih fanatik dari orang-orang yang kita kenal di sekitar kita yang fanatik ini. Orang Yahudi itu fanatik banget. Mereka berani menombokkan nyawa untuk keyakinannya itu. Nah, itu Saudara ya. Jadi hanya mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Agama Yahudi tidak mengakui. Makanya di tanah Israel itu, sekali lagi ini sudah saya sampaikan beberapa kali, umat Kristen itu digencet di tanah Israel itu, di negara Israel itu. Gereja itu tidak leluasa. Makanya kalau di Indonesia dikatakan orang Kristen ini membela Israel gitu, seperti itu, sebetulnya tidak pas ya, karena agama Yahudi sama agama Kristen itu berbeda, itu Saudara ya. Ini yang ketiga ya. Jadi satu ditulis selama kurun waktu lebih dari 1 milenium, yang kedua ditulis oleh puluhan tokoh di zaman yang berbeda dan tempat yang berbeda, tetapi temanya satu, kehadiran Mesias untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga dipelihara oleh keturunan Abraham secara fanatik dan hati-hati gitu. Nah, yang keempat, kenapa kitab suci itu bisa dipercaya, kredibilitasnya teruji? Karena kitab suci itu memuat nubuatan-nubuatan banyak yang sudah terbukti, baik yang ada di Alkitab itu sendiri atau bahkan
pada zaman ini. Ya. Nah ini ada toh, sekarang kita bisa melihat nubuatan-nubuatan kitab Yesaya itu banyak yang sudah terjadi loh saudara. Bahkan zaman dulu dinubuatkan bahwa negara dari umat pilihan Tuhan itu akan pecah gitu, itu sudah dinubuatkan seperti itu. Nah, yang paling populer adalah nubuatan bahwa bait suci itu saudara, yang namanya bait suci itu dulu bangunan yang sangat-sangat dihormati, dihargai, dihaji-haji lah istilahnya semacam itu. Bahkan ketika dulu dirusak dibangun kembali dengan perjuangan yang luar biasa, dan itu bangunan yang sangat kokoh waktu itu. Jadi yang namanya bait suci itu, waduh, itu sebuah bangunan karena di situ terletak peti perjanjian atau tabut perjanjian. Terletak ruangan Maha Kudus. Ya, perjanjian lama loh ya ini ya. Jadi orang kalau masuk di situ tanpa mengikuti syarat-syarat yang disyaratkan oleh Tuhan, mati saudara. Ini sungguhan, ini mati sungguhan, tidak kuat karena di situ ruangan Maha Kudus. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa bait suci itu akan diruntuhkan, tidak ada batu yang bertumpukan di batu yang lain, akan rata dengan tanah. Dan sekarang sudah terbukti kan. Jadi nubuatan itu banyak yang sudah terjadi, saudara. Nah ini, jadi kitab suci itu bukan kitab biasa, tetapi nubuatan-nubuatan itu, yang disebut nubuat itu suatu ramalan rohani, nah gitu aja lah ya. Kalau ramalan ini sifatnya kan umum, ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau yang disebut nubuatan pasti terjadi, ya. Khususnya di perjanjian lama, karena nanti di perjanjian baru arti nubuatan itu sedikit ada bedanya, ya. Nah, di perjanjian lama itu nubuatan itu sudah yang banyak yang terjadi. Nah, bahkan nanti di bawahnya, nanti kita akan di bawah ini kita akan belajar meneliti juga bagaimana Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum kelahirannya itu. Nah, itu banyak terjadi. Nah, itu loh. Dan bahkan yang sekarang sudah dapat kita rasakan adalah kitab suci berkata nanti zamannya ini mendekati akhir zaman. Itu nanti kondisi manusia itu akan semakin mengalami kerusakan-kerusakan yang sedemikian rupa parah. Ini menurut kitab suci loh ya. Jadi kalau cita-cita kita semua itu kan mencita-citakannya supaya dunia itu damai. Makanya ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu bangsa-bangsa itu walaupun berbeda di semua belahan dunia, itu membentuk organisasi dunia namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya dunia ini damai. Kalau misalnya ada negara yang bergesekan satu dengan yang lain, melalui PBB didamaikan, tidak usah perang, seperti itu. Maksudnya sih seperti itu, ya. Jadi manusia ini diarahkan supaya menjadi baik, hidupnya enak, seperti itulah, damai sejahtera, seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Enggak bisa. Seperti yang hari-hari ini kita rasakan saja, Rusia memerangi Ukraina. Dan itu dengan alasan-alasan yang kalau kita dari luar sepertinya alasannya ya tidak begitu penting sebetulnya. Misalnya itu tidak diperangi, tidak apa-apa. Ya ini urusan politik, saya hanya membaca saja. Hanya Rusia itu sekarang ini sepertinya banyak dipengaruhi oleh keserakahan sebetulnya. Ingin menguasai Ukraina. Seperti itu, tapi alasannya karena ada ancaman dan seterusnya. Nah, itu biasalah. Tapi itu semakin membuktikan bahwa ketika kitab suci berkata mendekati akhir zaman, nanti akan banyak mendengar deru perang, kasih akan menjadi dingin, kasih akan luntur, terjadi dosa yang sedemikian rupa, ya istilahnya dekadensi moral. Itu sekarang sudah terjadi, saudara. Nah itu, jadi nubuatan kitab suci itu banyak yang terjadi. Itu ya, dan lain-lain nanti bisa kita teliti nubuatan ini. Nah, jadi untuk kali ini sampai nomor 4 dulu ya. Jadi kita meneliti bahwa kitab suci Bible, kitab suci Injil
itu bisa dipercaya karena kitab suci ini berbeda dengan buku-buku lain. Memuat hal-hal yang penuh kuasa. Makanya disebut perjanjian. Karena janji-janji Tuhan dinyatakan di situ. Ya. Yang sebelum Tuhan Yesus lahir disebut perjanjian lama, yang sesudah Tuhan Yesus lahir disebut perjanjian baru. Jadi banyak janji Tuhan yang dinyatakan di situ, termasuk janji besar bahwa manusia akan kembali kepada Tuhan pada waktunya dan masuk kerajaan Tuhan atau masuk hukuman. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah mendapati 4 poin bahwa kitab suci Bible itu bisa kita percaya, itu sumber yang tidak diragukan lagi. Kalau dia menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, itu bisa dipegang kebenarannya, ya. Bukan dongeng dan bukan kitab yang mengada-ada, bukan dikarang-karang, tetapi itu diilhamkan oleh Roh dan terbukti sampai sekarang apa yang tertulis di dalam kitab suci Bible itu ternyata disertai dengan kuasa Tuhan, atau tepatnya firman Tuhan itu yang didokumentasikan itu memiliki kuasa semacam itu. Jadi dengan ini maka kita sekarang mulai memperhatikan tentang iman Kristiani ya saudara. Kalau kemarin bagian pertama sampai bagian ke berapa 5 ya kemarin itu itu kita masih berbicara mengambang ya. Saya mengajak saudara berpikiran seperti saya pada waktu menggumulkan untuk mencari Tuhan. Tapi sekarang kita sudah mendapati Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nanti di bawah akan semakin saya bisa jelaskan lagi, yaitu bahwa dokumentasi Alkitab itu bukan sekedar sejarah dan juga bukan sekedar karangan-karangan manusia, ya, tetapi dibuktikan dengan kuasa yang menyertai. Tuhan dipuji, amin. Jadi memang belum ada kesimpulan, tetapi sekarang kita mendapati bukti-bukti yang semakin bertambah saja untuk menguatkan iman kita. Mari kita sekarang melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk syafaat untuk hal-hal umum dan juga akan berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kita untuk kita doakan. Puji Tuhan, ada yang sudah sembuh ya. Hari ini saya dikabari untuk mengucap syukur. Kita mengucap syukur nanti ya yang sudah sembuh dari kecelakaan kemarin. Kita mohon kepada Tuhan untuk dipercepat kesembuhannya, dan sekarang sudah bekerja kembali, sudah buka usaha kembali. Puji Tuhan, nanti kita mengucap syukur. Tuhan, Kaulah pengharapanku, dan kita akan melanjutkan dengan doa. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapa-Ku, kepadamu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur
untuk waktu yang Tuhan berikan, kami menyelesaikan doa malam kami. Kami sudah meneliti firman Tuhan, urapi firman-Mu sehingga menjadikan hidup kami diperlengkapi untuk semakin meraih kemenangan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk situasi khusus yang sekarang masih dirasakan oleh dunia dan juga oleh bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan memberikan pemulihan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan setiap hari untuk Tuhan memberikan pemulihan kepada kami. Sekarang kami juga menaikkan nama-nama yang masih harus kami doakan. Saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, kami mengucap syukur untuk saudara kami Widodo di Salatiga yang sudah sehat. Terima kasih. Dan sekarang kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu, kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Soswanti, saudara kami Moh Salam, saudara kami Partiah, semuanya di Purwodadi, saudara kami Sutikno Hadiwijaya sekeluarga di Wirosari, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Anak Reinar di Jakarta, saudara kami Dri Suyatno di Lampung, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Tuhan yang menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu dari saudara kami Sri Porwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan terobosan baru, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini. Terima kasih. Kami melayani Tuhan dengan doa, menyatukan hati kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami menyerahkan semua yang kami kerjakan ini Tuhan yang menyempurnakan. Ya Tuhan, Tuhan menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang menolong semua yang kami kerjakan semakin disempurnakan, baik kesempurnaan dalam hal kerelaan hati kami melayani Tuhan, juga kesatuan hati tim, bahkan juga konten-konten yang ingin kami sempurnakan. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami semuanya menuju kepada kemajuan-kemajuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selebihnya Tuhan, apa yang kami kerjakan, tugas kami kerjakan. Tapi selebihnya kami menyerahkan kepada Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan yang membawa kami kepada kesempurnaan dan menghasilkan hal-hal yang memuliakan Tuhan menjadi berkat buat kami. Kami mengucap syukur setiap hari, kami dibangun oleh Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung dengan hadir di sini dan masuk dalam kolom chatting di situ, menampakkan diri, menyebut nama maupun kota tempat tinggal saudara, sehingga menambahkan kami bersemangat untuk semakin melayani Tuhan. Dan saudara sekalian, kami tetap menghendaki dukungan, menginginkan dukungan saudara. Kalau ada nama-nama yang perlu didoakan, silahkan saudara menyampaikan melalui mekanisme chatting itu, sehingga dapat kami catat untuk didoakan. Dan khususnya saudara yang memiliki beban doa, baik doa kesembuhan maupun doa-doa yang lain, beban doa yang lain,
kami mengharapkan dapat diperbaharui setiap hari Senin, jadi seminggu sekali. Setiap minggu kami mengharapkan memiliki keyakinan bahwa memang nama-nama itu masih perlu kami doakan, semacam itu. Nah, itu kami tolong diberitahu ya. Dan juga terus berikan dukungan dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati, lebih banyak lagi yang bersama dengan kita menikmati kehadiran Tuhan setiap hari. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.